warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'anakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Kalau kita mencampur santan mesti diaduk sampai merata. Kalau dah sampai di kota Medan, malas hati nak balik ke Jakarta. Kalau bukan saya tetes tinta, takkan ku gubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Oh gawat pantunnya. Malam-malam dia ngomong cinta-cinta. Tapi boleh lah, kan halal di malam ini kan. Tadi Ustaz Imam kita subhanallah sudah memimpin. Ustaz kalau salah nyebut nama masjid tu enggak apa-apa, masih inilah ya. Yang repot tu kalau salah nyebut nama istri tu. Jadi adalah siapa imam ini yang apa, dia istrinya protes sama dia, ya, karena dia yang istri ini, istri yang lama meninggal, namanya Hasanah, ya. Nah sekarang namanya Zubaidah. Jadi dia senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sama-sama dua-dua tak faham bahasa Arab, diproteslah. Abang ingat terus Hasanah tuh. Kenapa Hasanah terus yang disebut? Kenapa nama saya enggak disebut? Besok-besok dirubah sama dia, Rabbana atina fi Zubaidah wa fil akhirati Zubaidah. Nah, ini soal doa ya, doa. Tapi kalau soal masjid biasa itu Ustaz, itu malam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Ustaz Subhan tadi ya, Ketua DKM yang kami hormati serta semua jamaah, dan Ustaz Kasman Lubis Marasakti, ada Marasakti. Beliau ini sebetulnya guru saya ini, ya, beliau ini insyaallah ya. Saya pikir beliau jadi ketua DPD sekarang, calon kuat lah ini wali kota Medan nanti ya. Jadi dia menggantikan Bobi ini nanti ya, insyaallah ya. Ini doa aminnya orang Ramadan ini wa istajabi fihi ad-du'a, kata Rasulullah itu. Doa di Ramadan ini istijabah, ini hati-hati. Nah, baiklah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke malam keberapa ini? 9 ya. Cepat sekali waktu ini Bu. Rasanya baru saja Menteri Agama mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 13 kemarin. Sekarang udah malam 9. Sikit lagi malam 10 ini kan. Artinya 10 penggal pertama akan kita dekati. Memang waktu ini sekarang begitu cepat. Dan itu adalah min alamatis sa'ah, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa takthural zalazilu wa yataqarabaz zaman wa tadharal fitan wa takthural harash wa huwa al-qatlu atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, tidak terjadi kiamat itu, nah ini tanda-tanda hari kiamat, kecuali dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu ini adalah bil wafatil ulama, diwafatkannya ulama. Jadi apabila ulama wafat, maka sumber ilmu hilang. Ini adalah bencana, musibah bagi suatu kaum itu kalau ada ulama wafat.
Sekarang di Indonesia ini kita nggak punya ulama yang menjadi panutan semua orang, panutan semua kelompok, nggak ada. Ada muncul satu dua yang muda, Ustaz Abdul Somad umpamanya, atau Agim, habis dibully di sosial media, macam-macam dikatain oleh orang itu. Yang kedua, banyak terjadi gempa, watakfural zalazil. Dan terakhir ini di Malang lah ya, hancur rumah-rumah orang, perkantoran dan sebagainya. Yang ketiga, wa yataqarabaz zaman, waktu dipercepat. Allah bisa memanjangkan waktu, Allah bisa memendekkan waktu, karena Allah pemilik waktu. Wa yataqarabaz zaman, itu didekatkan jarak antar waktu sehingga terasa begitu cepat. Setahun kata Rasulullah rasanya sebulan saja, sebulan rasanya seminggu saja, seminggu rasanya sehari saja, sehari rasanya sejam aja, sejam itu kejap aja lewat. Begitulah. Ini orang mati, meninggal cepat-cepat aja dia. Belum sempat kita tangisi yang satu, udah meninggal lagi yang satu lagi. Belum sempat kita ucapkan belasungkawa, saya itu di HP saya itu udah saya siapkan tuh. Ini ucapan untuk laki-laki yang wafat. Ini ucapan doa untuk perempuan yang tiap hari, sehari bisa 5. Nah ini COVID-19 nih, Coronavirus Disease Year 19. Luar biasa. Udah 141 juta Pak di seluruh dunia ini orang terkena COVID. Yang meninggal 3 juta lebih. Di Indonesia udah 1.600.000 orang lebih yang terkena, yang meninggal sudah lebih 43.000 orang. Nah angka ini masih terus menaik. Waktu ditembung kata orang situ, Ustaz di sini tidak ada COVID, Ustaz. Nggak ada COVID katanya. Adik saya kerja di rumah sakit Adam Malik, Haji Adam Malik. 3 orang dia kerja di situ. Bang, di sini penuh rumah sakit ini, penuh pasien COVID, bang, kewalahan kami. Jadi orangnya cepat-cepat aja sekarang itu. Ya, nah itu yang ketiga. Wa yataqarabaz zaman, waktu ini cepat-cepat saja. Yang keempat adalah wa tadharal fitan. Orang memfitnah sekarang terbuka. Kalau dulu ada istilah lempar batu, sembunyi tangan. Sekarang tak. Habis dia lempar batu, dia nongol di televisi, aku yang lempar katanya. Gitu. Terbuka saja. Wa tadharal fitan wa yakthural haraj wa huwa al-qatlu. Dan banyak terjadi haraj. Haraj yakni huru-hara. Dan itu pembunuhan demi pembunuhan. Sekarang orang bunuh gampang saja. Bunuh 6 orang laskar FPI, sampai sekarang tak jelas yang tanggung jawab itu siapa. Oper sana, oper sini, ada polisi naik kereta, jatuh di kecelakaan sendiri. Ini dia pembunuhnya. Main tuduh aja lagi orang itu. Jadi diatur-atur aja semuanya. Dia lupa kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ketika tak ada dari mulut kita, tak ada suara lagi. Karena mulut dikunci, tak ada kata-kata lagi. Nanti tangan-tangan berkata apa yang dia lakukannya. Kaki-kaki bersaksi kemana ia melangkahnya. Ketika ayahanda Taufik Ismail membuat syair ini untuk seorang penyanyi Khrise namanya, sudah meninggal Khrise itu Pak. Dan ketika Khrise mencoba membacakan syair-syair itu, menyanyikannya, pingsan ya Pak, jatuh dia. Itu pengalamannya Taufik bercerita kepada saya, pingsan dia. Karena dia ambil dari surat Yasin 65 itu dibawa kepada syair, ya, bahwa suatu saat nanti ya, mulut dikunci, tak ada suara lagi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah begitu orang. Nah kita bersyukur nih Bapak Ibu sekalian, kita disibukkan dengan ibadah-ibadah Ramadan ini. Kita bisa bersujud kepada Allah, kita bisa berkhusyuk.
Ada orang lain, Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini disibukkan di rumah sakit cari oksigen. Menghirup oksigen susah. Ini saya kasih tahu nih, mengapa saya agak lapis-lapisnya, bukan saya lebay, karena mertua saya baru sembuh, adik saya baru sembuh. Ya, jangan sampailah kita terkena. Gimana rasanya, dek? Rasanya bang, macam kita ditenggelamkan di air tuh. Kita usaha lagi dapat lagi oksigen, ditenggelamkan lagi di dalam air itu. Begitulah rasanya bang. Dengan sakit, seolah-olah ada pecahan kaca di dalam paru-paru kita, di dada kita ini. Jadi tetaplah jaga 3M, pakai masker, jaga jarak, dan ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun. Karena struktur virus itu ukurannya adalah 20 nanometer. 1 nanometer itu sejuta milimeter. Jadi kalau ada 1 milimeter kita cacah menjadi sejuta, itu 1 nanometer. Ini virusnya 20 nanometer, kecil sekali. Bagian dalamnya protein, dilapisi lapisan lemak di luarnya, sehingga kalau dia terkena sabun dia pecah. Kayak kita cuci piring lah, ya kan? Ada berminyak-minyak, kita kasih sabun, kan rontok tuh minyak-minyaknya itu, sama dengan itu. Jadi mengapa sangat dianjurkan sering-sering kalau ada droplet, orang bersin, orang apa, orang napas, orang batuk jatuh ke tangan kita. Nah, sebelum kita memegang muka dan sebagainya, karena dia masuk lewat mata, hidung maupun mulut, maka dia bersih duluan. Jadi kita harus bersyukur. Saya juga teringat kepada sebuah kisah chief editor pemret majalah L, bacanya L, tulisannya elek. Nah, kalau orang Jawa elek itu jelek nantinya kan. Nah, tulisannya elek, terbit di Paris. Namanya pemretnya itu Jean Dominique Bauvet. Mengalami, kata dokter, lock-in syndrome. Semua tubuhnya itu lumpuh, tidak ada yang bisa bergerak kecuali matanya aja bisa kedap-kedip. Tapi dengan matanya yang berkedip-kedip itu, dia bisa menulis sebuah buku. Jadilah sebuah bukunya. Dan inilah pertama kalinya orang yang mengalami lock-in syndrome bisa bercerita apa yang dialaminya. Bagaimana cara dia mengarang buku itu? Para pembantunya menunjukkan huruf demi huruf. Ya, kalau matanya berkedip, diambil itu. Jadi satu buku. Buku itu judulnya Les Sphalandrés et le Papillon. Ya, bahasa Perancisnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Bubble and the Butterfly, yang gelembung dan kupu-kupu. Banyak ceritanya di situ, tapi saya ingin kutipkan satu paragraf saja. Jean Dominique Bauvet berkata begini, saking sakitnya semua dibantu oleh mesin kan. Seandainya aku bisa menelan sekali saja air liurku, aku akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Coba. Karena dia untuk menelan air ludah saja itu pakai mesin. Dia ingin sekali, dia rindu sekali untuk menelan sekali air liurnya, air ludahnya itu sendiri. Masya Allah, saya baca itu. Awak ini udah minum berapa air galon, ya nggak? Per hari. Kadang-kadang orang ini kalau lagi sehat, dia lupa kepada nikmat Allah. Udah patah kaki itu, baru tahu dia berdiri itu enak. Tapi kalau asam urat udah kumat, kaki misalnya, naudzubillah min dzalik, patah tabrak kereta, Allah, berdiri pun nggak bisa, dipegang orang teriak. Ini Jean Dominique Bauvet. Pantaslah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menangis setiap meminum segelas air dingin. Saya belum bisa tuh. Umar, ibu tahu Umar, bukan Umar bin Budi tadi itu yang dibacain sama Bilal. Umar bin Khattab al-Khalifatu Thaniyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Dia setiap meminum Umar nih air dingin, nangis tuh, bercucuran air matanya. Umar, tahu Umar? Tahu Umar?
Dia kalau diri Umar di samping onta, kepalanya sama tinggi sama kepala onta. Itu Umar, besar orangnya. Kalau dia lagi lewat Umar di jalanan Makkah itu pada minggir semua. Awas, Umar lewat, preman-preman tuh minggir. Jangankan preman, setan jin lari kalau Umar tuh lewat. Kata Rasulullah SAW, "Lau salaka Umar fajan, salaka syaitan fajan akhar." Kalau Umar lewat di satu jalan, di satu lembah, setan jin kabur semuanya dari lembah itu Umar. Tapi minum segelas air dingin, dia menangis. "Wa ma yubakika ya Amirul Mukminin?" Kata pembantunya menyilaku, tiap-tiap setahu saya Umar ini galak, kok nak penangis begini gitu. Kata Umar, "Zakartu al-ayah." Aku teringat kepada ayat fi suratil A'raf, dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Maka berteriak-teriaklah penduduk neraka kepada penduduk surga saking haus dan laparnya, "Wahai penduduk surga, berikanlah kami setetes air saja, atau apa yang direzekikan oleh Allah, kami sangat lapar dan sangat haus." Dijawab oleh penduduk surga, "Sesungguhnya Allah mengharamkan semua itu atas kalian, wahai penduduk neraka." Umar setiap meminum air itu dia ingat bahwa teriakan para ahli neraka kepada penduduk surga. Saya belum bisa menangis meminum air dingin, tapi begitulah Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Untuk itulah kita beribadah pada malam ini. Kita beribadah pada bulan Ramadan yang kata Rasulullah SAW, "Ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarakun fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr." Wahai manusia, telah menaungi kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nah, keberkahan ini kalau nggak ditampung lewat dia, Pak. Kalau nggak ditampung lewat dia. Yang dapat berkah ini yang bisa menampung dengan dadanya, dengan imanan wahtisaban, iman dan yakin dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal ibadah, saya mungkin nggak sebutkan semualah. Tapi kalau saya punya pengalaman dulu ke beberapa diundang ya, beberapa negara, diantaranya ke Jerman waktu itu, ke Eropa, masih tahun 91 lagi ke Jepang, pernah juga ke Mesir dan daerah lain. Nah, jadi kalau umroh alhamdulillah sudah, haji sudah pernah. Kita melihatlah suasana bulan Ramadan luar biasa, Bu. Kalau kita pergi ke Sudan itu sore-sore ibu-ibu itu majukan dorong mejanya itu yang bundar tuh ke terasnya, taruh makanan, minuman, kurma, buah, roti dan kue-kue. Buat siapa? Menjelang berbuka. Buat yang lewat. Barangkali ada orang lewat yang rumahnya masih jauh perjalanan, tafadhol. Kalau di Mesir lain lagi. Di depan toko itu digelar kain putih macam ini ya, lebih lebar 2 kali inilah, ditutup lagi pakai plastik, masing-masing berlomba naruh minuman, roti, kurma, buah, ya, susu. Buat siapa? Siapa aja boleh nongkrong situ. Menjelang azan orang udah jejer kiri kanan. Mesir. Turki, Bu. Wow, saya pernah diundang berbuka puasa, makan Turki 6 ronde. Awak perut sagir-sagir begini, Ustaz. Ya, kecilnya perut kita ini. Orang Indonesia ini kan ukuran kalau dilihat pergi haji kan double X aja ukuran kita ini. Orang Afrika itu, dia begini aja, begini aja. Awak ini ketek-ketek semua, lewat sama dia. Berebut pula itu. Ada yang kecil udah berebut sampai di mana? Hajar Aswad itu, Pak. Sampai di situ karena badan kecil enggak sampai pula kepala masuk di situ. Double X lah. Mereka double XL semua. Ya, itu bedanya kita. Ya. Nah, orang Turki ini 6 rode.
Kita diundang, ada 6 panci, kita nggak tahu isinya apa 6 panci kan. Bosak nih panci ini, tuan rumah sendokin, kita nggak banyak, kita cuma 7 orang, yang nyendokin itu 2 orang. Pertama sop kacang polong bu, semangkok. Awak pikir inilah ini buka puasa. Speed up ya, cepatlah itu kita makannya. Rupanya itu baru pembuka selera. Salah strategi ya Pak ini kan. Dibuka lagi panci kedua, disendokin lagi di piring yang lain. Daging bu, flas sebesar-besar ini, kayak stick tuh 2, sebesar telapak tangan 2, empuk. Waduh, enak betul tuh daging. Di sini kita makan daging, mana nasi gurih nyempil daging paling segini. Ini dikasihnya 2 telapak tangan. Allah, ya kita makan lah kan, makan. Yang ketiga, dikasihnya apa, 1 mangkok lagi nasi pulut ya, nasi pulut ya, orang sini bilang ketan itu pulut ya. Itu entah diapakan olahnya enak, kayak nasi lemak kata orang orang Melayu itu, berkuah manis, makan lagi. Itu berapa tadi itu? Yang ketiga, udah mulai itu kita agak sedikit ya. Kita goyang di perut kesini kan, tekan sini sedikit kan, cari ruang lagi kan. Yang keempat, apa namanya? Rendang belum matang tuh di sini kalio, kalau di Padang kalio namanya. Kalio juga ya. Yang masih berkuah bu, belum kering dia. Semangkok itu sebesar-besar ini, potong dadu. Allah, awak kira udah selesai kan? Yang keempat nanti kasihnya kue yang kelima ya, kue talam besarnya setengah bata tuh, tebal segini, manis, makan lagi. Terakhir nanti yang keenam tuh dessert. Begitu orang Turki. Makanya orang Turki itu busak-busak badannya. Ini anak bapak perempuan kenapa nggak pakai kerudung, udah sebesar oma-oma nih. Baru 9 tahun Ustaz, belum balik lagi ini katanya. Baru 9 tahun umurnya. Udah kayak mak-mak. Kalau kita sempat Ramadan ini umroh, insya Allah nih, alhamdulillah saya dapat rezeki umroh Ramadan. Sahur gratis, buka gratis. Berbuka puasa itu kontainer tuh jejer, kontainer bu, kontainer. Turun tuh para agnia, orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan tuh, kita disuruh baris tuh, ribuan orang dikasih bermakanan. 1 box aqua tuh dikasih masing-masing kardus itu, air mineral, susu, pisang, jeruk, apel, roti, keju, wadah situ semua, kurma, lengkap. Tahu satu-satu lihat. Ya, orang luar biasa itu ya. Kalau di kita sini saya lihat paling udah bagus tuh bawa ceret 1 ya. Bawa ceret. Kalau di sana kontainer Pak dibawa Pak. Itu luar biasa. Dibagi semuanya. Kalau di Madinah Bu, dikejar-kejar orang kita. Masjid Nabawi, ada yang pernah datang ke sana Ramadan? Dikejar-kejar. Ini kita baru datang di pintu tuh. Jadi orang sana tuh dapat giliran tuh dari Jiddahnya dulu tuh. Udah puluhan tahun, ada yang 20, ada yang 13 tahun. Dapat jatah dia, dapat 1 kotak tuh. Digelar karpet sama dia, di alas, kasih makanan, minuman, kemudian kurma, ghahwah ini cangkirnya kecil, tapi kalau diminum lampu nyala semua tuh Pak. Disediakan tuh. Kemudian dia mancing, dia kejar orang ke pintu Masjid Nabawi. Pintu kan banyak, puluhan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukal Karim. Nama siapa? Ismi Zainuddin. Masya Allah. Zainuddin, min aina anta ya Zainuddin? Diajaknya ngobrol sambil masuk. Ana min Indonesia. Subhanallah. Indonesia jamil, Indonesia ramah. Diusap-usapnya punggungnya. Naftiru jami'an. Silakan duduk. Saya cari lagi kawan satu lagi. Ajak ngobrol nih. Saudaranya suruh tungguin. Cari lagi. Kejar lagi pintu yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukal Karim. Ismi Surono. Masya Allah. Surono, min aina anta ya Surono? Min Indonesia. Subhanallah.
Indonesia Jamil, Indonesia Rahmah. Halo Raisah Indonesia Megawati. Nah, ini orang Arab suka tanya-tanya tuh, apakah Presiden Indonesia masih Megawati? Lah. Jokowi. Jokowi. Gharib katanya. Wah, mana Jokowi katanya. Rupanya ditanya nggak tahu juga arti Jokowi. Jokowi itu singkatan, Bu. Jokowi Dodo. Adanya lagi, betul, duduk ijlis sana, kejar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukal Karim, Sembiring. Nah, ini Sembiring nih. Min aina anta Sembiring? Min Indonesia, Sumatera, Somalia. Subhanallah. Oh, Sumatera, Somalia. Masya Allah. Dia pikir nih, dari tadi Zainuddin, Surono, Sembiring, Indonesia aja. Memang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, soal yang gratis-gratis ini ya, penciuman orang Indonesia tajam. Tajam kalau duit banyak nih, pergi umroh, pergi haji. Tapi kalau ada dengar gratis, ada Quran gratis, ngantri panjang tuh kan. Tengok orang Indonesia, kita mau ngantri lagi udah malu juga gitu. Duit banyak, tapi yang gratis ini apa istilahnya ini? Tabiat, tapi istilahnya Pak. Senang banget gitu dapat sesuatu yang gratis. Saya tanya, limada, kenapa antum ini senang ngajak orang berbuka begini? Dia bilang, sami'tu al-hadis min Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa idqa raqbatihi minan nari wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayun qasam min ajri syai'. Karena dia mendengar hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa, pertama diampuni segala dosa. Yang kedua, dibebaskan lehernya daripada api neraka. Tadi itu bila kita doa, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina, ya kan, wa dzurriyyatina wa ummahatina, seterusnya ya. Minan nar, atik itu bebaskan daripada leher. Yang ketiga, dia diberi pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahala orang yang diberinya. Tiga, qila ya Rasulullah laisa kuluna yajidu ma yaftirus shaim. Ya Rasulullah, kami ini enggak punya makanan yang banyak untuk kami berikan kepada orang yang berbuka puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillah hadza thawab man fattara shaiman ala tamratin aw ala syurbati ma'in aw ala madqati labanin. Ini yang nanya tadi, kami nggak punya apa-apa, mungkin orang nggak begitu kaya. Kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan pahala kebaikan itu walaupun kau berikan hanya sebutir kurma, walaupun hanya dengan seteguk air. Sebutir kurma barangkali kita sepotong roti, sepotong pisang goreng, sepotong tahu goreng, sama pahala. Seteguk air, sejumput yogurt. Orang Arab tuh kalau makan roti mesti pakai yogurt, dicocol, colenak, dicocol enak. Satu cocolan sama tuh. Ramadan ini banyak berkahnya. Amalan sunat dibalas dengan pahala wajib. Amalan wajib dibalas 70 kali lipat. Boleh kita bayar zakat di bulan lain, Ustaz? Boleh. Tapi kalau dibayarkan di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat. Banyak lagi. Ada tadi dalam masjid disebutkan fihi lailatul qadr khairum min alfi syahr. Nanti ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu, dihitung umur ibadah kita tambah di sisi Allah 1000 bulan, tambah 83 tahun. Kalau seumur hidup kita jagain ginian, dapat 5 kali aja udah 415 umur ibadah kita di sisi Allah. Ibadah terus tuh, padahal hidup belum lagi 500-100 aja udah banyak dosa dibuat, ya. Subhanallah.
baca Al-Quran, tamatkan. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran dapat pahala kebaikan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim aja 30, Bu. Jalan ke sana, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Aha. Di ujung tukang ojek pegang pala. Kenapa, Bu? Panas dalam. Iya, jangan baca alif lam mim saja. Bacalah satu halaman, bacalah satu ain, satu juz. Tamatkan 30 juz. Mau dihitung juga, ambil kalkulator. Kali 10. Amma yatasaluna 'anil naba'il 'adzim. Enggak usah dihitung, Bu, ya. Baca aja, tamatkan. Pahalanya buat siapa, Bu? Halo? Buat siapa pahalanya? Buat dewe-dewe, buat sendiri, supaya kita ada bekal kepada Allah nanti. Berdoa di malam hari, khusyuk kepada Allah. Ya, Bu, ya. Ya udah, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Panjang-panjang kasihan nih ibu-ibu, nanti malam mau bangun lagi sahur, masak lagi, Bu, ya. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita disehatkan, kita berdoa, ya. Mudah-mudahan kita terbebas dari COVID ini. Doakan juga supaya COVID ini hilang dari bumi Indonesia ini. Ini udah pada mati semua usaha nih. Kalau ibu pergi ke bandara tuh, saya masih ingat kalau ke bandara tuh dulu selalu, ya, karena tanggung makan siang, makan bakso di situ, Ustaz. Ada namanya bakso lapangan tembak, enak betul situ tuh. Lapangan tembak tutup sekarang. Di mall-mall tuh restoran apa tutup. Bukan tutup. Dia orang Aceh lama-lama. Nggak sanggup mereka nyewa itu lagi. 17 juta udah PHK seluruh Indonesia nih. Penerbangan nggak jalan. Ini mudik nggak boleh nih. Mudik nggak boleh nih. Saya dapat jadwal di masjid apa di Padang tuh, nggak tahu bisa. Pesawat boleh enggak? Pesawat. Pak, sawan tuh kata orang Melayu, ayan, Pak, epilepsi, kesawan. Saya aneh aja itu, ditutup orang jadi macet. Allah ya karim. Udah main politik. Saya sebetulnya ngomong-ngomong politik di masjidnya hampir nggak pernah, saya terus terang. Jadi kalau di Karo tuh saya ditanya, bagi Fatul itu PKS itu apa? Oh, partai kalak sembiring. Ya mereka kan banyak non muslim, nanya bola di partai apa PKS itu? Partai kalak sembiring, gue bilang. Jadi gitu, Bu, ya. Mudah-mudahan kita sehat, banyak ibadah Ramadan, bekal kita. Belum tentu kita jumpa lagi Ramadan berikutnya, ya. Bekal kita doa sama Allah. Mudah-mudahan dikumpulkan beserta istri dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu kita, bapak kita, atuk-atuk kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jaminan dari Allah, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Karena orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan yang ikut beriman, mereka akan kami kumpulkan di surga Allah. Inilah yang kebahagiaan tuh, kumpul di dunia, iman takwa, kumpul di akhirat dalam surga Allah. Ada orang kumpul di dunia berfoya-foya, pesta-pesta, di akhirat terpisah-pisah. Naudzubillah min dzalik. Kita minta kumpulkan. Karena antara suami dan istri belum tentu bareng, Bu, masuk surganya belum tentu. Kita mohon kepada Allah, ya. Cukup, Bu, ya, panjang-panjang. Saya tadi udah gini juga. Tapi kalau lihat jamaah rame, emang buka lagi mata itu, ya. Udah dari subuh kami ini jalan sama teman-teman ini. Ustaz Kasman juga dari subuh dah. Masjid apa pagi subuh tadi? Hidayah. Hidayah yang di sana tadi, Ustaz.
Jadi Hasanah sama Subaidah tolong dibedakan. Masya Allah. Jangan marah pula akak itu sama apa nanti kan. Demikian Bu ya, lebih kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Dayung ketepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.